Kalau dari belakang dilihat rambutnya cantik banget ya, berkilau. Pas ngebalik, bahkan netizen punya julukan lain nama-nama dia waktu dulu kenalan sama ceweknya. Nih kita lihat. Ini masih masuk akal ya. Kalau sekarang Ani namanya Clara, Mona Flo, Angel ketahuannya pas transfer namanya Siti Sri Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya, teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Walaupun ini musim penghujan ya, teman-teman ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Tetap jaga-jaga diri, tetap waspada, sediakan obat-obatan ya. Bila perlu kita prepare, sedia payung sebelum hujan ya, teman-teman ya. Karena ini tiba-tiba cuacanya berubah, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin ya, teman-teman. Seperti berita-berita yang viral nih ya. Sekarang berteman, besok musuhan. Sekarang akur, besok saling laporin. Di sini ada tugas gua untuk ngebacain komentar-komentar yang ada di video viral nih ya, teman-teman ya. Dan tentu saja gua nggak lupa untuk bilang terima kasih kepada kalian semua yang udah selalu dukung channel gua, yang udah like, udah komen, udah subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau channel gua upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Ada video apa lagi nih bang yang lagi viral nih bang? Banyak, tenang aja. Kalian yang pernah ngerasa ngetik komentar di salah satu video, jangan kemana-mana nih ya. Yang penting komentarnya baik-baik ya, teman-teman ya. Jangan saling menghujat, jangan saling ngejelekin ya, teman-teman. Karena nanti siapa tahu di sini tiba-tiba muncul nih komentar kalian di sini. Nah, kita lihat videonya ini ya. Kalau ngomongin Thailand itu memang kagak ada habisnya, teman-teman. Kagak ada matinya. Lucu aja, apalagi iklan-iklan Thailand, teman-teman ya. Nah, ini ada iklan sampo Thailand kalau nggak salah nih. Kita lihat nih, teman-teman ya. No camera were used in this commercial. Just but VCO 5-minute hot. Ya, kalau dari belakang dilihat rambutnya cantik banget ya, berkilau. Pas ngebalik, kalian sendirilah nanti yang berkomentar lah ya, teman-teman ya. Ya pokoknya kalian lihat sendiri nih ya video ini, teman-teman. Kita lanjut dulu, tahan. Jangan berkomentar dulu, kita lihat videonya nih. Yang terakhir di luar prediksi, di luar jangkauan radar ya, teman-teman ya. Ternyata rambutnya bagus, pas dibalik berkumis ya. Ternyata Bambang. Kita lihat ada komentarnya 1135, 1152 komentarnya nih ya tuh. Kenapa iklan Thailand lucu-lucu? Nah, bener kan? Kirain yang edit AA Drawing. Bukan lah, tuh tak AA Drawing katanya nih ya. Ini baru iklan yang dijual kan produk samponya, bukan artisnya. That's the point. Itu bener ya. Jadi siapapun yang make gitu ya, teman-teman, mau cewek, mau cowok, mau cantik, mau kagak, pokoknya kalau pakai sampo itu rambutnya bakal bagus ya, karena kan tujuannya buat memperindah rambut. Nah, ini jangan sering kenalan nih ya pakai nama-nama palsu. Kalau zaman-zaman dulu itu sering kita itu punya nama-nama lain selain nama asli kita, teman-teman ya. Kalau misalnya Rahmat gitu ya, bisa diplesetin jadi Rama. Bambang bisa diplesetin jadi Bam. Nah, ini ada beberapa nama-nama yang ketika kenalan sama cewek namanya dipalsuin. Kita lihat nih, siapa tahu salah satunya ada nama kalian. Daftar nama samaran buat kenalan zaman dulu. Basuki, Uki tuh. Nah, tuh Supardi, Ardi, cakep. Masih masuk sih nah. Karyono, Aryo. Masih masuk semua, ini ada semua nih. Paiman, Pai. Royadi, Roy. Giono, Gio. Keren sih ya bang ya, tuh Giono, Gio yang tadi ini ya bang ya. Oke. Ponidi, Poi. Lanjut siapa lagi? Prasetyo, Pras. Kalau ini ya memang panggilannya ya kan. Junedi, Juna. Kita lihat di kolom komentarnya apakah netizen punya julukan lain nama-nama dia waktu dulu kenalan sama ceweknya. Nih kita lihat ada 2332 komentarnya. Wong Slawi namanya Edwardoyo, yang kenalan namanya Edward. Nih, ini masih masuk akal ya. Kalau sekarang Ani namanya Clara, Mona Flo, Angel ketahuannya pas transfer namanya Siti Sri Sulastri. Kalau ngomongin perdebatan calon gubernur, calon wali kota itu kagak ada habisnya. Ada aja saling serang, saling menjatuhkan. Ini kayak yang terjadi sama Lukman Hakim. Kita lihat nih dia. Silang pendapat Nina Agustina dan Lucky Hakim soal program kesehatan. Bukan Lukman Hakim ya, Lucky Hakim ya tuh. Pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Kita lihat nih. BPJS, punten banget ada amanat dari ini
fotonya Ibu Anita. Ini dia tidak mendapatkan BPJS dan dia punya anak 2 stunting semua, stunting dan dia tidak mendapatkan BPJS dan juga belum masuk PKH. Dan kebetulan ini tetangga ibu, 5 rumah dari ibu di Desa Krimun. Jadi ini amanat dari orangnya. Ada videonya juga dan sudah saya upload di TikTok. Jadi insya Allah ini bisa menjadi kritik untuk kita semua dan waktu Anda habis, Bapak. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi atau kembali bertanya. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Luki. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Tolong. Tenang. Pertanyaan saya adalah program apa? Sebentar. Program apa? Pertanyaan saya ya, program apa yang bisa Bapak berikan kepada masyarakat untuk menjamin kesehatan masyarakat yang sudah tercover 99,9% bahwa gratis. Kalau dok baru sudah 4.000 lebih. Kalau memang masih ada yang kurang, bisa ada ICETA, Indramayu Cepat Tanggap, yang bisa menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Terima kasih, itu dari saya. Ingin dimanfaatkan sisa waktunya Ibu? Cukup? Baik, kita riset dulu waktunya. Kita berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor 2 untuk menjawab, waktunya 2 menit. Kita persilakan. Mohon maaf Ibu Nina, insya Allah ini tidak personal. Saya benar-benar mendapatkan amanah. Ini orangnya beneran ada di Losarang, di Desa Krimun. Nanti bisa dicek, itu tetangga Ibu dan ini amanah dari saya. Ini namanya Ibu Anita. Sudah saya upload di TikTok saya. Kalau program-program apa, ya itu tadi sudah saya katakan sebenarnya tentang optimalisasi di rumah sakit, mempermudah perizinan pendirian rumah sakit. Karena perizinan ini sangat sulit sekali di Indramayu. Keluhan-keluhan dari beberapa rumah sakit yang sudah berdiri ingin ekspansi lebih besar pun sulit. Klinik-klinik pun perizinannya sulit. Dan juga untuk izin dokter pun sulit. Dan bahkan menurut saya kesehatan tidak terlepas daripada kebersihan air. Peningkatan kualitas air itu harus penting dan itu vital sekali. Saya melihat bahwa di Indramayu tarif PDAM tiba-tiba naik sangat luar biasa mahalnya dan pelayanannya sangat buruk dan itu tidak baik. Artinya air adalah bagian dari kehidupan kita. Dan insya Allah kebetulan Direktur PDAM-nya ada di sini, jadi sangat autokritik untuk kita semua bahwa air sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan air sangat kotor dan itu harus bersih. Dan lagi-lagi Bu, ini mumpung bicara. Aduh, kenapa saling serang ya? Saling mengkritisi kebijakan sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Tapi nanti ketika tahun depan nyalon lagi, ketemu lawan siap untuk dikritik kebijakan-kebijakan selama dia menjabat gitu ya. Artinya ya kita nggak boleh baper lah ya, dikritik atau mengkritik itu sesuai dengan porsinya. Dan kita lihat komentar netizen ya teman-teman ya. Aduh, serem nih kalau yang begini kok gak mau berkomentar deh. Kita lihat komentar netizen aja nih tuh. Debat calon bupati nih. Awas Pak Luki Hakim, takutnya di belakang si ibu bilang saya anaknya dari. Nah, ayo nih. Di belakang mau dibilangin saya anaknya dari dai. Oh ya. Indramayu harus memenangkan Luki Hakim. Tuh ya. Tolong aparatur kecamatan Losarang ya dan Desa Krimun dicek tuh nama yang tadi diucapkan Luki Hakim. Aduh. Kita lihat deh debat calon pemimpin daerah yang lain nih. Ini Luki Hakim di daerah Jawa Barat juga teman-teman. Ini ada juga di daerah Jawa Barat juga saling serang juga. Ada calon yang terkenal juga nih, salah satunya adalah ada Pak Deddy Mulyadi. Kita lihat nih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kang Deddy. Kang Deddy pernah menjadi bupati 2 periode di Purwakarta. Saya kira kualitas lingkungan hidup harusnya menjadi lebih baik. Tetapi seringkali 5 tahun yang lalu saya pernah bertanya, ketika melewati daerah Cikampek terciumlah bau menyengat di sekitar itu. Sampai sekarang ketika saya melewati daerah itu masih juga tetap ada. Artinya tingkat kualitas lingkungan hidup di Purwakarta masih belum ada perkembangan yang signifikan. Setelah jadi bupati, saya menjadi anggota pimpinan Komisi 4 di bidang lingkungan hidup. Pertama adalah bau itu harus diukur dalam kualitas udara. Berdasarkan ukuran kualitas udara yang disampaikan melalui audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa kualitas udaranya masih relatif baik, tidak bermasalah. Ukurannya adalah ukuran teknis, bukan ukuran subjektif sudut pandang politik.
Yang kedua adalah, apa sih yang menjadi problem kita? Problem kita ini berada pada tingkat kebijakan yang belum terkoneksi. Contoh, saya mengusulkan membuat IPAL komunal dari 4 industri yang mengaliri Sungai Cilamaya. Yang menjadi problem adalah pada tingkat eksekusi tidak ada yang menyiapkan tanah. Yang menjadi problem lagi adalah ketika berapa alokasi yang disiapkan, siapa yang membuat kebijakan. Provinsi Jawa Barat saya memimpin jadi gubernur, maka seluruh itu akan saya selesaikan. Baik. Ambang batas pengukuran dari sebuah polusi itu akan ditentukan oleh ambang batas bawah dan ambang batas atas. Maka ketika itu berada di ambang batas atas, maka itu harus menjadi warning, ini akan menjadi sebuah bencana yang sangat membahayakan. Oleh karena itu perlu ada tindakan-tindakan konkret, dan itulah dilakukan perlunya koordinasi, kolaborasi, pengaturan yang lebih tegas, dan yang lebih penting adanya law enforcement terhadap pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perusakan lingkungan. Saya kira ini harus dilakukan secara tegas. Pertama, tentunya sudut pandangnya tidak menjadi sudut pandang objektif, karena ada lembaga yang menangani. Lembaga yang menangani di bidang lingkungan adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen yang melakukan tindakan adalah Dirjen Penindakan atau kepolisian. Proses terhadap audit udara tersebut sudah dilakukan, aspek hukumnya juga sudah dilaksanakan. Ketika dua-duanya sudah dilaksanakan, maka tinggal yang ketiga. Saya termasuk yang mengusulkan dibuatnya catchment area di wilayah industri tersebut. Tetapi yang menjadi problem adalah kedua industri tersebut mengalami penurunan produksi dan kesulitan likuiditas produksinya. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam perspektif ke depan. Aspek langkah teknis dan langkah politisnya sudah dilakukan. Bapak, terima kasih. Wow, ini sih debat calon pejabat daerah yang paling keren sih menurut gue, teman-teman. Sama-sama berkualitas, mengkritik dengan fakta, dengan data, dan menjawab juga dengan data juga ya teman-teman ya. Keren, walaupun saling serang tapi tetap mantap. Ini kita lihat komentar netizen dah, ini ada 6.500 something lah ya tuh. Sigma lewat bentar Gebang Ngakuna di Cikampek. Oh, Sigana lewat Bantar Gebang Ngakuna di Cikampek. Oh, maksudnya apa nih ya tuh? Siapa yang nyuruh Bapak ini stand up sih, masa Cikampek Purwakarta? Lihat ada 19 balasannya ya tuh. Masuk Karawang ya. Nah pintaran abang ini kalau nggak tahu nanya, nggak kayak yang di video ini. Cikampek masuknya Amerika bang tuh. Lain usup Papua. Abdi tos 12 tahun di Cikampek teu aya nu nanina bau pak. Oh. Saya sudah 12 tahun di Cikampek, nggak ada tuh yang namanya bau pak tuh ya. Dari masyarakat langsung nih pak yang jawab ya pak ya. Nah ini masih debat calon gubernur Jawa Barat juga nih teman-teman. Ini ada salah satu artis juga nih yang nyalon jadi wakil gubernur nih ya nih. Di sekolah harus mulai mengarahkan pada pendidikan berkarakter kebudayaan. Sebagai contoh misalnya bahwa industri makanan di kita itu berkembang. Dari sana lahirlah berbagai rumah makan yang melahirkan multidimensi ekonomi. Pertanyaannya adalah, adakah kurikulum di sekolah yang mengajarkan anak-anak membuat sambal? Kemudian arsitektur bangunan harus dibikin arsitektur yang memiliki karakter. Bali tumbuh karena punya arsitektur yang punya karakter. Jogja tumbuh karena punya arsitektur yang punya karakter. Kalau Jawa Barat ingin maju, maka karakteristik budaya harus dibangun dalam multidimensi ekonomi. Pendidikan di sekolah harus mulai mengarahkan. Wait, tunggu nih, ini captionnya adalah nih ya tuh. Momen debat jawaban dari Kang Deddy terlihat malah ditertawakan JJ dan Ronald. Waduh, kok bisa ditertawakan? Kenapa ya? Bukannya jawabannya bagus ya? Kalau emang punya jawaban sendiri boleh diutarakan. Tapi it's okay lah, itu namanya ekspresi ya teman-teman ya. Kita lihat ada 3.510 komentarnya ya. Tuh JJ Ronald padahal survei terkecil. Oh gitu nih. Jauh ke menang JJ Ronald nih. JJ Ronald ngarameken Huhnul menang apa sih bahasanya? Nah ini kita lihat hasil survei sementara versi apa nih teman-teman. Ada calon-calon di Jawa Barat. Kira-kira siapakah yang paling tinggi nih? Kita lihatlah di sini ya. Elektabilitas di Jawa Barat kita lihat nih. 1. Lihat baik-baik tuh. Tetep lah ya. Tuh
dilihat dari mana aja, dari lembaga survei mana aja, itu elektabilitasnya pasangan nomor 4 ada Kang Deddy Mulyadi tetap di posisi paling tinggi nih suaranya nih teman-temannya. Waduh, yang lain harus apa ya, siapkan gebrakan berikutnya, visi misinya diperbaiki ya teman-temannya. Kita lihat ada 1265 komentarnya ya. Suara nomor 1, 2, 3 digabung nggak moal sanggup ngalah ke nomor 4. Tuh netizen yang ngomong ini loh nih. Saya dari Cikarang dengan keluarga saya yang di Bandung sepakat semua nyoblos Kang Deddy dan Kang Eriawan. Gak semua bisa diganggu gugat titik. Kita lihat ke bawah lagi nih. Gue juga pengen ada juga nih pendukungnya 1, 2, dan 3 nih harusnya nih ya. Rudiana, Aris, Papua, Gugun masih aman kan jantung kalian loh. Gue di Bekasi siap milih Ahmad Saihu, Ilham Habibi sebab kombinasi Imtak dan Iptek. Nah tuh, ini ulah Ternak Mulyono pilih 03. Menyala burung ngagedur pokoknya KDM Bapak Aing. Banyak yang dukung pasangan nomor 4 ya. Pokoknya siapapun yang menang Jawa Barat bisa lebih baik ya teman-teman. Walaupun gua kagak nyoblos di situ. Dan di sini gua pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel ini. Jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gua upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.